Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini sudah malam, selamat malam kepada Ibu Ika selaku dosen pengampu mata kuliah Hubungan Industrial. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai survei, terkait keterlekatan pegawai terhadap organisasi dan program work-life balance dan, satu negara tentang, program work-life balance dan paling bahagia di dunia. Kami kelompok 6 terdiri dari, Devita Kanaya, Manda, Rida, dan saya sendiri Siva sebagai moderator. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh Rida. Oke, di sini saya Rida Manuruzzaman. Saya akan menjelaskan tentang keterlekatan pegawai terhadap organisasi dan program work-life balance. Yang di mana waktu penyebaran kuesioner ini disebarkan pada 19 April 2024 dan penutupan kuesioner pada 25 April 2024. Yang di mana jumlah responden adalah 9 orang. Dari kategori responden adalah pegawai negeri dan swasta. Lalu tujuan kuesioner ini untuk mengetahui keterlekatan karyawan terhadap organisasi dan program work-life balance. Yang dimana linknya tuh ada sudah tertara di uh, PowerPoint kita, yang dimana terdapat 3 pertanyaan umum dan 12 pernyataan terkait keterlekatan pegawai dan 1 pertanyaan terkait program work-life balance. Lihat di sebelah kanan tuh sudah ada foto terkait dokumentasi tentang kuesioner survei keterlekatan karyawan terhadap organisasi dan program work-life balance. Lanjut. Nah, lalu di sini kita mempunyai hasil survei yang di mana jenis kelaminnya itu ada 66,7% itu laki-laki dan 33,3% yaitu perempuan. Dari umur ada 24 tahun, 39 tahun, 31 tahun, 47, 50, 41 dan ya ada tuh yang 18 atau 19 bulan ini sana guys. Ya di situ yang dimana jabatan atau posisinya itu adalah dari berbagai instansi yang dimana swasta dan juga pemerintah, yaitu tenaga kependidikan, administrasi, teknik listrik, jaringan, lalu ada kasih ADM umum dan sumber daya, pelaksana, bendahara pengeluaran pembantu, karyawan tetap, kabak, SDM, dan staf. Lanjut. Oke, dari pernyataan pertama yaitu tugas dan tanggung jawab saya di tempat kerja didefinisikan dengan jelas, yang dimana ada 88,9% menjawab iya dan 11,1% menjawab tidak, yang dimana itu 88,9% itu adalah 8 orang yang menjawab iya tentang tanggung jawab yang sudah didefinisikan dengan jelas di instansinya dan 1 orang menjawab tidak. Lalu nomor 2 yaitu perusahaan instansi tempat saya bekerja menyediakan seluruh perlengkapan dan sumber daya yang dibutuhkan dalam menunjang pekerjaan secara opsional, yang dimana hasil survei menyatakan itu 100% responden menyatakan iya. Lanjut. Lalu pernyataan ketiga yang dimana lingkungan kerja saya cukup fleksibel dan memberikan ruang untuk mengeksplorasi potensi dan berinovasi dalam menghasilkan kinerja yang lebih baik. Yang dimana dari 9 responden itu menjawab iya karena di instansi atau swastanya itu mencakup lingkungan yang fleksibel dan memberikan ruang untuk mengeksplorasi potensinya. Lalu pernyataan keempat yang dimana mencapai dan kontribusi saya dalam pekerjaan mendapat apresiasi dari atasan maupun rekan kerja, yang dimana 88,9% itu menjawab iya dan 11,1% itu menjawab tidak, yang artinya dari 8% itu menjawab iya. Oke, lanjut sih Pak. Terima kasih. Oke, lanjut. Oke, nomor 5 dari pernyataan tersebut terdapat kepedulian yang ditujukan oleh atasan maupun pihak manajemen terhadap kesejahteraan saya sebagai pegawai.
Nah, dari sini ada 70,8%, 77,8% itu menjawab iya, dan 22,2% menjawab tidak. Yang dimana 7 responden itu menjawab iya dan 2 responden menjawab tidak. Lalu nomor pernyataan 6 yang saya memiliki mentor yang membimbing atau mendorong pengembangan diri saya dari mulai karir, lalu perusahaan, instansi tempat saya bekerja, yang dimana 66,7% menjawab iya dan 33,3% menjawab tidak. Lanjut. Oke, sekarang akan dibacakan oleh Manda. Silakan. Baik, selanjutnya pernyataan nomor 7. Masukan dan saran yang saya berikan diakomodasi dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan di lingkungan kerja. Kemudian hasilnya dari 9 responden menjawab ya dengan presentasi 88,9% dan 1 responden menjawab tidak dengan presentasi 11,1%. Lalu pernyataan ke-8, ada visi dan misi perusahaan instansi tempat saya bekerja membuat saya menyadari pentingnya peran saya dalam berkontribusi terhadap tujuan bersama. Dan hasilnya yaitu dari total 9 responden semuanya menjawab iya dengan presentasi 100%. Kemudian di pernyataan ke-6, saya memiliki mentor yang membimbing dan mendorong pengembangan diri serta karir di perusahaan atau instansi tempat saya bekerja. Jawabannya dari 9 responden sebanyak 6 menjawab iya dengan presentasi 66,7% dan 3 responden menjawab tidak dengan presentasi 33,3%. Kemudian di pernyataan ke-7, masukan dan saran yang saya berikan diakomodasi dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan di lingkungan kerja. Dari 9 responden menjawab sebanyak 8 menjawab iya dengan presentasi 88,9% dan 1 responden menjawab tidak dengan presentasi 11,1%. Kemudian di pernyataan 8, visi dan misi perusahaan instansi di tempat bekerja memberi kesadaran akan pentingnya peran saya dalam berkontribusi terhadap tujuan bersama. Dari 9 responden, seluruhnya menjawab iya dengan presentasi 100%. Kemudian di pernyataan 9, terdapat komitmen yang kuat dari saya dan rekan kerja dalam memberikan kualitas kerja terbaik. Hasilnya yaitu dari 9 responden, seluruhnya menjawab iya dengan presentasi 100%. Oke, selanjutnya akan saya bacakan pernyataan yang nomor 10. Pertanyaannya ialah, saya memiliki hubungan pertemanan yang erat dan saling mendukung dengan beberapa rekan di tempat kerja. Dari total 9 responden menjawab iya dengan persentase 100%. Kemudian pernyataan nomor 11. Atasan memberikan evaluasi atas perkembangan kinerja dan kemajuan saya. Dari total 9 responden, 8 responden menjawab iya dengan persentase 88,9% dan 1 responden menjawab tidak dengan persentase 11,1%. Kemudian pernyataan nomor 12. Perusahaan atau instansi tempat saya bekerja memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan keterampilan. Dari total 9 responden, 8 responden menjawab ya dengan persentase 88,9% dan 1 responden menjawab tidak dengan persentase 11,1%. Kemudian pernyataan selanjutnya terkait work-life balance. Menurut Anda, program work-life balance yang sesuai untuk diterapkan di perusahaan atau instansi tempat Anda bekerja yaitu pernyataan ini kita menyarankan mereka untuk memilih dari ketiga program WLB yang telah disajikan yang cocok untuk di perusahaan mereka, yakni ada program kerja fleksibel atau flexi work, kemudian ada program bekerja dan dari rumah atau work from home, kemudian ada program bantuan karyawan atau employee
Kemudian ada program bekerja dari tempat manapun. Dari 4 pilihan tersebut, rata-rata dilihat dari 9 responden, ternyata program WLB yang lebih dominan itu belum diterapkan di beberapa pekerjaan responden dan lebih banyak memilihnya di jam kerja fleksibel. Boleh next. Dari pernyataan yang sebelumnya sudah ada di survei, ada beberapa program work-life balance yang tadi kami cantumkan, yakni yang pertama ini sekilas flexible working works, yaitu semacam program WLB yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada karyawan dalam menentukan waktu, tempat, dan cara mereka bekerja. Kemudian ada program work from home, yaitu praktik di mana karyawan melakukan pekerjaan dari lokasi rumah atau luar kantor, jadi fleksibel juga gitu terkait tempatnya di mana. Kemudian ada employee extension program, yaitu program yang membantu karyawan dalam menangani masalah pribadi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan karyawan. Kemudian ada program family gathering, yaitu aktivitas menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan dengan melakukan kumpul bersama keluarga. Jadi nanti di berbagai acara kantor tuh ada pertemuan antara keluarga pegawai dengan pegawai yang lainnya, sehingga disebut family gathering. Kesimpulannya dari hasil survei kami yang sudah dibuat melalui link dan dikirim kepada 9 responden dengan total 9 responden, ialah dapat disimpulkan dari hasil survei bahwa keterlekatan pegawai dengan work-life balance tersebut menunjukkan jika responden merasa perusahaannya sudah melibatkan rasa loyalitas, komitmen, dan keterlibatan yang besar dari pegawai terhadap perusahaan maupun sebaliknya. Namun, di beberapa instansi masih tidak adanya program pengembangan diri terhadap karir untuk pegawainya. Program work-life balance dari instansi pemerintah atau swasta ternyata masih didominasi belum menerapkan work-life balance dan memilih program work-life balance flexible working hours untuk diterapkan di tempat kerja mereka. Profil Luxembourg. Grand Duchy of Luxembourg adalah sebuah negara kecil yang berada di Eropa yang berbatasan dengan daratan Belgia, Prancis, dan Jerman. Ibu kotanya ialah kota Luxembourg, dengan populasi pada tahun 2023 adalah 668.9 jiwa dan bahasanya ialah Luxembourg, juga Prancis, dan Jerman. Harapan hidupnya ialah 79 tahun bagi laki-laki dan 84 tahun bagi perempuan. Kepala negaranya ialah Henry Albert Gabriel yang berkuasa sejak 7 Oktober tahun 2000 sampai dengan saat ini. Next. Kemudian, dari negara yang paling bahagia ke urutan 8 ini, kami menemukan program-program work-life balance-nya. Yang pertama itu ada examination and study leave atau cuti ujian dan belajar. Cuti ujian dan belajar ini adalah semacam kebijakan di mana mereka itu memperbolehkan karyawan mengambil cuti kerja untuk mempersiapkan dan mengikuti ujian dan melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Kemudian ada program parental leave atau cuti orang tua. Cuti orang tua ini tersedia bagi kedua orang tua dan cuti sakit sudah termasuk dalam perhitungan 72 hari kelanjutan pembayaran. Cuti rumah sakit keluarga mendukung mereka yang merawat kerabat yang sakit parah dan cuti duka diberikan karena alasan pribadi. Kemudian ada program work-life balance career breaks atau istirahat karir. Di mana program career break ini itu pengusaha di Luxembourg itu cukup terbuka untuk menawarkan istirahat karir atau cuti panjang kepada karyawannya untuk mengejar minat pribadi, belajar, atau melatih keterampilan baru, sehingga program ini diterapkan. Kemudian ada program Flexible Working Arrangement. Ini itu suatu program yang flexi time, juga dibilang flexi worker atau jam fleksibel, yang dimana kebijakan yang memungkinkan karyawan untuk menyesuaikan jam kerja mereka agar lebih menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional mereka. Ini bisa berarti memulai hari kerja itu pada jam 7 pagi dan berakhir di jam 4 sore. Dalam hal ini, biasanya karyawan itu dapat meminta kerja jarak jauh
jam kerja fleksibel, atau pengurangan waktu kerja untuk jangka waktu tertentu yang tidak boleh lebih dari 1 tahun. Kemudian ada annual and maternity leave. Nah, untuk program kerja ini tuh di mana rata-rata pengusaha di Luxembourg itu menawarkan cuti tahunan dan cuti melahirkan kepada karyawannya, yang membantu mereka menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja yang sehat. Kemudian di program ini juga pekerja itu penerima upah berhak atas cuti berbayar minimal 26 hari di kerja tahunnya dan 11 hari libur nasional. Cuti hamil ini juga ada cuti hamil dimulai dari 8 minggu sebelum perkiraan persalinan. Dan yang terakhir ini ada working up. Di Luxembourg sendiri itu dikenal dengan salah satu keseimbangan kehidupan kerja terbaik di Eropa. Makanya di Luxembourg itu menerapkan undang-undang ketenagakerjaan yang ketat untuk melindungi karyawan yang berarti sebagian besar itu memiliki keseimbangan kehidupan kerja yang baik dan dibayar dengan baik. Makanya setiap tahun itu metode baru untuk meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja ada gitu, seperti pembentukan tim virtual atau bekerja dari rumah, lalu diperkenalkan dan diterima. Hal ini itu menghasilkan peningkatan moral secara umum pada karyawan karena mereka mampu menyelaraskan pekerjaan mereka dengan kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, dan pekerjaan dalam pasar tenaga kerja. Sehingga secara keseluruhan berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Dan standar hidup yang tinggi mendidikannya tujuan yang menarik bagi mereka yang mencari keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi yang lebih baik. Next. Baik, selanjutnya di sini ada reaksi masyarakat atau warga negara Luxembourg terhadap penerapan work-life balance yang sudah dijelaskan tadi. Di Luxembourg sendiri, jam kerja normal itu adalah 8 jam sehari dan 40 jam dalam seminggu. Namun menurut survei, minggu kerja ideal bagi sebagian besar masyarakat Luxembourg adalah 34,4 jam dalam seminggu. Nah, jadi jika warga negara bekerja dalam 8 jam dalam satu hari, mereka dapat kerja lembur dan dibayar sesuai dengan itu. Nah, dengan program work-life balance yang diterapkan di negara Luxembourg, masyarakat memberikan berbagai macam respon terkait pengalaman mereka saat bekerja dan pengaruhnya bagi kehidupan mereka. Di sini kami menemukan ada beberapa testimoni dari warga di sana dari sosial media. Mereka menggambarkan bekerja di sana tuh sangat worth it karena program work-life balance yang diterapkan di negaranya mampu berdampak juga ke kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan mereka sehingga seimbang dalam menjalankan keduanya. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil survei, kuesioner, dan penerapan program work-life balance di negara Luxembourg, yaitu yang pertama, dalam survei keterlekatan pegawai, kita ada 9 responden dari berbagai tempat, bidang, dan jabatan pekerjaan yang berbeda cenderung bekerja di perusahaan yang belum menerapkan program work-life balance, dan responden memilih program work-life balance, yaitu flexible working hours, untuk kehidupan dan bekerja mereka. Selanjutnya di negara Luxembourg sendiri, negara Luxembourg merupakan negara terbahagia ke-8 di dunia dan salah satu faktornya ialah penerapan program work-life balance itu sendiri seperti annual and maternity leave, parental leave, career breaks, examination and study leave, dan working up. Nah, berkat program work-life balance ini, banyak respon dari masyarakat ataupun warga negaranya yang puas akan kehidupan pribadi dan pekerjaannya karena program itu diterapkan. Nah, maka dari itu, program work-life balance sangat berpengaruh pada kehidupan dan meningkatkan motivasi kerja untuk menjadi bahagia dalam menjalani kehidupan bekerja maupun pribadi sehingga seimbang dalam waktu yang bersamaan. Mungkin sekian penjelasan mengenai survei keterlekatan pegawai dan program work-life balance dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.